Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pasali, NIM 2024-72023, yang dimana di sini kami akan membahas tentang sistem kardiovaskular, yaitu anatomi dan mekanisme kerja lengkap. Selanjutnya ini adalah nama-nama dari kelompok 5. Jadi kita masuk pada materi yang pertama, yaitu jantung. Sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah adalah jaringan vital yang memastikan kelangsungan hidup setiap sel dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama yang bekerja dalam harmoni sempurna. Yang pertama jantung, kedua pembuluh darah, dan yang ketiga darah. Fungsi utamanya adalah mengalirkan oksigen dan nutrisi esensial ke seluruh jaringan tubuh, sekaligus mengangkut produk limbah metabolik seperti karbon dioksida kembali ke organ eliminasi. Jantung bertindak sebagai pompa sentral yang tak pernah lelah, sementara pembuluh darah berfungsi sebagai jaringan pipa, distribusi, dan pengumpulan yang efisien. Oke, baik, kita masuk ke struktur dan fungsi utama. Yang pertama kita masuk ke 4 ruang utama, yaitu terdapat atrium kanan yang dimana itu menerima darah kotor, atrium kiri vertikal kanan, dan vertikal kiri itu pemompa utama. Berikut fungsi katup. Katup-katup ini membuka dan menutup secara terkoordinasi untuk mencegah aliran balik atau regurgitasi darah. Berikut itu 4 katup penting, yaitu terdapat katup tricuspid, pulmonal, bicuspid atau mitral, dan aorta memastikan aliran darah selalu satu arah. Yang berikut otot kuat, itu adalah jantung, organ berotot berbentuk kerucut, terletak di rongga mediastinum dan beratnya sekitar 250 sampai 350 gram pada orang dewasa. Fase sistol atau kontraksi. Fase ini terdapat beberapa fase, yaitu pertama kontraksi ventrikal. Ventrikal juga memiliki ventrikal kiri dan ventrikal kanan. Ventrikal kiri yaitu memompa darah ke aorta dan mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan ventrikal kanan yaitu memompa darah ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Yang berikutnya itu penutupan katup atrioventrikular, yaitu saat ventrikal berkontraksi, katup antara anterior dan ventrikal atau katup mitral dan tricuspid menutup untuk mencegah aliran balik darah ke atrium. Yang selanjutnya itu pembukaan katup semilunar. Ketika tekanan di dalam ventrikal meningkat, katup semilunar atau katup aorta dan katup pulmonalis terbuka, memungkinkan darah mengalir keluar dari jantung. Yang selanjutnya itu pendorongan darah. Darah dipaksa keluar dari ventrikal ke dalam arteri, menghasilkan aliran darah yang kuat ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu terdapat fase diastol atau relaksasi. Fase diastol juga memiliki beberapa bagian, yaitu pertama, relaksasi ventrikal, yaitu setelah fase sistol, ventrikal berelaksasi yang menyebabkan tekanan di dalam ventrikal turun. Ini kemungkinan darah mengalir ke dalam ventrikal. Yang kedua yaitu penutupan katup semilunar. Ketika tekanan di ventrikal turun, katup semilunar atau katup aorta dan katup pulmonalis menutup untuk mencegah aliran balik darah dari arteri ke ventrikal. Selanjutnya yaitu ada pengisian atrium, yaitu darah mengalir dari vena cava atau ke atrium kanan dan dari paru-paru atau ke atrium kiri menuju atrium. Selanjutnya yaitu pengisian ventrikal. Terdapat 3, yaitu pertama, ketika atrium terisi penuh, darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Ini terjadi saat katup atrioventrikular atau katup mitral dan tricuspid terbuka. Yang kedua, persiapan untuk sistol. Dan yang ketiga yaitu ventrikel yang terisi darah siap untuk fase sistol berikutnya, di mana proses pemompaan akan dimulai. Selanjutnya yang akan saya bahas tentang peredaran besar atau sistemik. Peredaran sistemik adalah sirkulasi darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Tujuan utama dari sirkulasi ini adalah untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke jaringan serta mengumpulkan limbah. Fase-fase peredaran sistemik ada beberapa, yaitu yang pertama, darah oksigenasi dari jantung, yaitu vertikal kiri, darah kaya oksigen dipompa dari vertikal kiri ke aorta. Yang kedua, darah ke seluruh tubuh, yaitu aorta. Darah mengalir melalui aorta dan arteri besar lainnya, menyuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Yang ketiga, pertukaran gas dan nutrisi di jaringan, yaitu kapiler. Di kapiler, oksigen dan nutrisi dilepaskan ke sel-sel, sementara karbon dioksida dan limbah lainnya diambil. Yang keempat, darah
Peredaran kecil atau pulmonal. Peredaran pulmonal adalah sirkulasi darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Tujuan utama dari sirkulasi ini adalah untuk memperkaya darah dengan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fase-fase peredaran pulmonal. Yang pertama, darah dioksigenasi dari jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dipompa dari vertikal kanan ke arteri pulmonalis. Lalu, darah ke paru-paru. Darah mengalir melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Selanjutnya, pertukaran gas di paru-paru. Ada kapiler paru. Di dalam paru-paru, darah mengalami pertukaran gas dan mengeluarkan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Lalu darah oksigenasi ke jantung. Darah yang sekarang kaya oksigen mengalir kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Selanjutnya, atrium kiri. Darah masuk ke atrium kiri, bersiap untuk dipompa ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita masuk pada pembuluh darah koroner, pasokan darah ke jantung. Pembuluh darah koroner adalah jaringan pembuluh darah yang memasuk darah ke otot jantung atau membranium. Karena jantung terus-menerus bekerja, ia membutuhkan pasokan oksigen dan nutrisi yang konstan yang disediakan oleh pembuluh darah koroner ini. Anatomi pembuluh darah koroner. Terdapat dua arteri koroner utama, yaitu satu, arteri koroner kiri. Cabang utama arteri koroner kiri bercabang menjadi dua arteri utama, yaitu satu, arteri descendens anterior kiri, mengalir di sepanjang bagian depan jantung, memasuk darah ke bagian depan dan septum interventrikular ventrikel kiri. Kedua, arteri sirkumfleks kiri, mengalir di sekitar sisi kiri jantung, masuk darah ke atrium kiri dan bagian belakang ventrikel kiri. Kedua, arteri koroner kanan terbagi atas 3 bagian, yaitu cabang utama arteri koroner kanan mengalir di sepanjang sisi kanan jantung, memasuk darah ke atrium kanan, ventrikel kanan dan bagian bawah ventrikel kiri. Yang kedua, arteri marginal kanan, cabang dari RCA yang memasuk darah ke sisi kanan ventrikel kanan. Ketiga, arteri descendens posterior. Pada sebagian besar orang, PDA berasal dari RCA dan memasuk darah ke bagian belakang jantung dan septum interventrikular. Fungsi pembuluh darah koroner. Fungsi utama pembuluh darah koroner adalah menyediakan oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk otot jantung agar dapat berfungsi dengan baik. Tanpa pasokan darah yang memadai, otot jantung dapat mengalami iskemia dalam kurung kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan nyeri dada dalam kurung angina atau serangan jantung dalam kurung infek miokardial. Mekanisme pasokan darah. Aliran darah dalam pembuluh darah koroner terjadi terutama selama diastol dalam kurung fase relaksasi jantung, selama sistol dalam kurung fase kontraksi jantung. Pembuluh darah koroner dapat tertekan oleh kontraksi otot jantung sehingga mengurangi aliran darah. Regulasi aliran darah. Aliran darah koroner diatur oleh berbagai faktor, termaksud kebutuhan metabolik. Peningkatan aktivitas jantung meningkatkan kebutuhan oksigen yang memicu pelebaran pembuluh darah koroner untuk meningkatkan aliran darah. Faktor kimia adenosin yang dilepaskan selama aktivitas jantung yang intens menyebabkan pelebaran pembuluh darah koroner. Sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatik dan parasimpatik juga mempengaruhi aliran darah koroner. Regulasi sistem kardiovaskular. Regulasi sistem kardiovaskular itu ada sistem saraf otonom, regulasi hormonal, dan baroreseptor. Yang pertama, sistem saraf otonom dibagi menjadi sistem simpatik, yaitu meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas. Responnya yaitu lawan atau lari. Dan parasimpatik menurunkan denyut jantung, responnya istirahat dan cerna. Kemudian regulasi hormonal. Hormonal seperti adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin dilepaskan oleh kelenjar adrenal yang secara cepat meningkatkan detak jantung, kekuatan kontraksi, dan vasokonstriksi pembuluh darah. Yang terakhir, baroreseptor. Reseptor sensorik yang terletak di dinding arteri besar seperti lengkung aorta dan arteri karotis. Mereka mendeteksi perubahan mendadak dalam tekanan darah dan mengirim sinyal ke pusat kardiovaskular di otak untuk koreksi segera.
Sistem kardiovaskular adalah jaringan vital yang terdiri dari jantung sebagai pompa sentral yang bekerja melalui fase kontraksi sistol dan relaksi diastol, pembuluh darah dan darah, dengan fungsi utama mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh melalui peredaran besar sistematik dan mengangkut CO2 untuk pertukaran gas di paru-paru melalui peredaran kecil pulmonal. Seluruh kinerja sistem ini diatur secara ketat oleh saraf hormon dan baroreseptor. Dan pemahaman akan respon fisiologi ini sangat relevan bagi teknik industri dalam konteks ergonomi untuk merancang lingkungan dan beban kerja yang optimal serta aman bagi pekerja.